Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Raja Buah TV. Semoga sahabat tani semuanya dalam kondisi sehat walafiat, lancar dalam menjalani aktivitas hari ini. Kali ini saya kembali update tanaman durian saya yang sudah berusia 2 tahun 10 bulan. Ini nanamnya di tahun 2021 maksud saya, tepatnya di bulan Januari. Ya, inilah kondisi sekarang setelah dilanda kemarau kurang lebih sudah 3 bulan. Malam Jumat kemarin, kalau dihitung dari sekarang sekitar 5 hari yang lalu ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari ini Selasa ya, 5 hari yang lalu sempat diguyur hujan walaupun tidak lebat, tapi jadilah ya. Namun sahabat tani, kemarau yang cukup panjang memberikan satu tanda bahwa tanaman saya ini bibitnya tidak abal-abal ya, di usia yang baru menginjak 2 tahun 10 bulan. Ini kondisinya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kalau durian ini durian yang bakal produktif nantinya. Ini jenis musangking, sahabat. Ini bunganya memang belum banyak yang berbunga, tetapi dengan munculnya tanda ini sudah membuat kami cukup puas ya. Artinya yang saya tanam bibitnya bibit berpotensi menghasilkan. Ini di sekian banyak ranting ini baru satu ranting yang menunjukkan tanda-tanda berbuah. Ini yang masih kecil-kecil yang belum pecah. Kalau yang sudah kelihatan wujud bunga yang ini nih, ada 3 pohon yang sudah berbunga. Kalau ini jenis musangking, yang satu lagi yang 2 lagi itu bawor ya. Ya, ini kondisi batangnya kawan. Meskipun dilanda kemarau, namun pertumbuhan batangnya tetap oke. Ini selama 3 bulan kami tidak pernah menyiram karena memang nggak punya suplai air, nggak punya stok air, hanya mengandalkan air hujan. Ini kondisi pupusnya ya, saking nggak ada hujan, agak-agak kusam dan daunnya kaku ya. Terus karena kondisi air itu sangat susah, saya juga tidak melakukan penyemprotan baik pencegahan hama maupun nutrisi daun ya, karena kondisi air nggak ada nih, sehingga daunnya agak-agak keriting-keriting juga. Ini dia kebun durian kita nih, kondisinya kalau dari kejauhan dia seperti ini kawan. Nah, karena dalam rangka menyambut musim penghujan, sekarang sudah di bulan Oktober, tanggal berapa ini, 25 apa 26 ini ya. Kemarin saya tidak ngecek dahan, sehingga saya tidak mengontrol apakah muncul bunga atau tidak. Kemarin saya melakukan pemupukan, namun pupuknya belum siram air hujan, jadi juga masih kelihatan menghampar saja ya. Ini pupuknya saya menggunakan NPK 15 tapi bukan mutiara. Kebetulan saya punya pupuk NPK pemberian, itu namanya NPK Primalosa. Nih.
Kita ke tanaman berikutnya. Nanti kita sambil ngecek tanaman yang bawor yang berbunga ya. Ini duri hitam saya. Kalau duri hitamnya belum memunculkan tanda-tanda kawan. Sama daunnya juga agak apa ya, pokoknya ini membuat tidak menarik, kusam, kaku. Pangkal batangnya. Inilah kondisi tanaman durian tanpa irigasi, tanpa pengairan, sehingga ketika tidak ada hujan ya agak merana duriannya. Tanam batang berikutnya. Ini bawor, ini belum menunjukkan tanda-tanda. Kita pindah ke tanaman sebelahnya. Ini dulu yang depan saya ini dulu jenis D24 kawan. Karena saya nggak senang kondisi tanamannya, sebenarnya subur, tapi karena saya nggak suka aja, itu akhirnya saya topping. Saya topping pakai duri hitam. Ini bekasnya masih kelihatan, bekas sayatan yang nempel di batang. Nih, karena dulu belum begitu memahami teori sistem topping, ketika topping kita sudah jadi, sudah nyambung, sudah hidup, itu langsung saya potong begitu saja tanpa saya lindungi atau pakai tutup apa di bekas potongan, sehingga mengalami seperti ini. Batangnya busuk sebelah, tapi sekarang udah mulai pulih, mau tumbuh kambiumnya lagi nih. Ini kawan, rusak batangnya. Tapi mata tunasnya cukup bagus. Nah, ini pertumbuhannya. Memang sengaja saya buat agak tinggi toppingnya. Ini kondisinya. Dulu tanaman D24 ini yang paling besar sendiri di antara tanaman-tanaman durian saya yang di sini. Karena aneh aja saya lihat jenis model daunnya. Ketika saya tanya ke teman, katanya D24, ya sudah, saya kurang suka. Saya eksekusi. Ini sekarang kondisinya. Daunnya juga kelihatan agak rusak kawan. Nggak bisa melakukan perawatan, nggak ada air. Tanpa air nih. Nah. Oke, kita ke batang berikutnya. Ini ada tanaman alpukatnya juga. Ini durian, ini duri hitam juga. Duri hitam sisipan. Ini bawor. Ini belum menunjukkan tanda-tanda yang ini. Belum ada tanda-tanda muncul bunga. Ya memang usianya juga baru 2 tahun 10 bulan. Jadi harus harap bersabar dan terus semangat merawatnya. Karena idealnya kan tanaman durian itu berbuah di usia 4 tahun ya. Ini baru 2 tahun 10 bulan. Sudah ada 1-2 batang yang memberikan tanda-tanda. Ini di depan saya ada musangking. Kelihatannya juga kurang menarik daunnya, kusam dan agak sedikit kuning-kuning karena memang kurang air. Nih ya. Ini rekahan tanahnya juga masih kelihatan, walaupun kemarin baru diguyur hujan sekali. Nih, ini rekahan tanah di bawahnya juga masih ada kelihatan, belum begitu nutup. Nah, kita cek apakah muncul bunga. Sejauh penglihatan saya ini belum ada. Sejauh penglihatan saya masih mulus, polos, belum ada bunga yang dimunculkan. Oke lah, tidak mengapa karena memang umurnya belum cukup. Ini kita geser ke sini lagi.
Ini ada tanaman duri hitam. Saya tanam jarak 10-10 kawan, 10 kali 10. Di sela-selanya sementara saya sisipi alpukat. Nih duri hitamnya juga belum ada tanda-tanda muncul bunga. Ini batangnya. Batangnya juga kelihatan subur. Kita ke pohon bawor yang sebelahnya lagi. Nih. Apakah muncul bunga di pohon ini? Kita lihat. Ternyata juga belum. Ini belum ada tanda-tanda. Ke tanaman sebelahnya. Ini agak kecil. Ini berbatasan dengan tanah tetangga, itu kebun sawit bercampur dengan kebun karet. Alhamdulillah ini walaupun kecil. Nah, walaupun kecil sudah muncul bunga. Nah, ini yang sudah kelihatan. Ini yang masih berbentuk mata ketam. Ya, bakal mekar juga. Banyak kalau yang mata ketamnya banyak. Ini. Artinya ini tanaman sangat berpotensi menghasilkan. Memang saya belum berharap kalaupun bunga ini nanti nempel jadi buah atau enggak, itu belum terlalu berharap, sehingga ketika nanti enggak nempel pun ya enggak masalah. Tetapi kalau misalnya nempel agak 1 atau 2 biji, alhamdulillah. Gitu ya. Ini kondisinya. Karena memang tanaman belum pada umurnya, belum pada usianya, sehingga ketika baru memunculkan bunga saja kita sudah riang sekali, berbahagia sekali. Ternyata tanamannya berpotensi sangat produktif. Ini ada yang di batang juga nih bunganya, nempel di batang. Masih mata ketam. Nah ya, kita ke tanaman berikutnya. Siapa tahu di tanaman yang lain ada muncul bunga juga. Oh belum, yang ini belum. Batangnya, kondisi batangnya umur 3 tahun 3 tahun 2 tahun 10 bulan kan, namanya bulan Januari tahun 2021. Sekarang di bulan Oktober 2023. Ini tanaman berikutnya juga sama, masih gundul alias belum memperlihatkan tanda-tanda. Tetapi karena jenis bibitnya dari batang yang sama, bahan entrisnya dulu dari batang yang sama, jadi ketika tanaman yang lain ada memunculkan bunga, saya yakin ini juga sama, punya potensi yang sama. Geser ke tanaman berikutnya. Nih, apakah di sini muncul bunga? Halo. Oh, ternyata ini sudah ada kelihatan mata ketam kecil sekali. Ini itu di sebelah juga ada, kecil-kecil sekali, masih kelihatan kayak telur ikan. Nih. Jadilah ini sudah memperlihatkan tanda-tanda positif tanamannya produktif gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Geser ke tanaman berikutnya. Sama, masih botak. Karena tanaman ini jumlahnya 160 batang. Kalau saya harus kontrol satu-satu untuk ngonten ini kayaknya capek juga ya. Ya wis, sampai di sini dulu. Ini alpukatnya. Ini dulu jenisnya jenis apa itu? Wina.
karena informasinya Wina itu kalau memetiknya kurang teliti, masih agak muda, biasanya mengkal, nggak mau masak, sehingga saya ganti, saya topping dengan aligator. Ini bekas sambungannya. Kalau ini belum sampai 2 tahun kawan. Kalau pokat memang pertumbuhannya luar biasa di sini. Bagus. Baik. Sampai di sini dulu kawan. Update kebun durian saya. Bagaimana nanti setelah turun hujan, nanti akan kembali saya videokan bagaimana nanti pertumbuhan dan perkembangannya. Ini yang pokat juga, ini aligator juga, ini juga saya topping dulu batang induknya yang ini. Topping di sebelahnya. Aligator juga, itu juga aligator. Itu bawor, ini bawor usia 1 tahun 10 bulan. Sama, ini juga baru muncul mata ketam, masih kecil-kecil. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang nempel agak 1 atau 2 untuk kita konsumsi sendiri, kita cicipi sendiri. Ini kondisi batangnya seperti ini, meskipun 3 bulan tidak kena hujan ya masih cukup. Menurut saya ini cukup kebal. Ini karena dulu saya beri asam amino, jadi dia tahan dengan kekeringan. Asam amino produksi sendiri. Baik kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kali ini. Nanti kita akan update video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa yang suka dengan video saya di like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.